Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy. Jika banyak anak muda lebih suka bekerja di kota-kota besar, maka tamu saya kali ini adalah anak-anak muda yang mengabdikan diri mereka di desa. Kalau tadi ada Mas Suparto, maka di hadapan saya sekarang sudah ada Indra Purnama. Indra, umurmu berapa sekarang? 24 tahun, Mas. 24 tahun. Yep. Masih kuliah atau sudah bekerja? Masih kuliah sambil bekerja. Kuliah sambil bekerja. Oke, kuliah di mana? Di UGM, Mas. Jurusan apa? Ilmu kimia. Tingkat berapa? Tingkat 2, S2, Mas. S2. Ya. Ya, menarik karena dalam riwayat hidup Anda dijelaskan pekerjaan mahasiswa dan petani. Yup. Maksudnya apa? Mahasiswa dan petani. Yup, karena saya memang tertarik di dunia pertanian dan akibat dari melihat kondisi kalau di Riau itu orang pasti ketika mau landing pesawat itu pasti ngelihat lokasi banyak perkebunan kelapa sawit dan itu mengakibatkan lahan-lahan pertanian itu semakin sempit. Jadi saya yang dulunya guru beralih profesi, kayaknya tertarik dia jadi petani. Gitu. Anda 24 tahun pernah jadi guru, Pernah. S2 sekarang, Iya. dan juga pekerjaannya sekarang petani. Yap, benar. 24 tahun. Dari bayi Anda sudah kerja ya? Iya. Nah, saya dengar Anda akan melanjutkan studi ke Jepang ya? Benar sekali. Kemana? Tokyo University of Agriculture and Technology. Mau belajar apa di sana? Bertani lagi. Kita semua tentu penasaran ingin mendengar cerita lebih jauh tentang apa yang dilakukan oleh Indra. Tapi sebelum itu, ikuti dulu liputan berikut ini. Generasi muda adalah tonggak perubahan bangsa. Mereka bisa membuat pilihan untuk menuntut perubahan atau membuat perubahan itu sendiri. Adalah Indra Purnama memilih untuk membuat perubahan ke arah yang lebih baik untuk lingkungannya. Laki-laki lulusan pendidikan kimia Universitas Riau ini mengembangkan pertanian berkelanjutan yang ramah lingkungan, tepatnya di Kecamatan Bungaraya, Kabupaten Siak, Pekanbaru Riau. Indra bermitra dengan komunitas petani yang diketuai oleh Kas Mijan. Melalui kerjasama yang dibina Indra, petani diberi pemahaman untuk memaksimalkan segala potensi yang ada. Kegiatan yang dilakukan adalah membuat kompos dari limbah tandan kosong kelapa sawit yang selama ini dibakar atau dibiarkan begitu saja. Selain itu, Indra juga membantu pemasaran produk para petani. Bisa nanti pendapat Mas Indra sendiri yang dari sekolahan dengan praktek saya di lapangan nantinya disatukan gitu. Orang tani tahu kan, nanti bahwa selanjutnya besok pemuda penerusnya biar besok tahu pertanian, masalah besok akhir sampai zaman kan biar nggak hilang. Ya, orang tani bersyukur Bang Indra kedatangan Bang Indra kan terima kasih banyak. Selanjutnya kita kalau ada bantuan kan terima kasih banyak. Jadi kita nggak susah apa kan. Kami sangat senang apabila ada tenaga-tenaga muda di pertanian yang bisa mendukung kami di daerah-daerah atau desa-desa ini sehingga ilmu itu bisa diterapkan di lapangan.
Indra, saya kan awam ya, saya nggak tahu apa hubungan pendidikan Anda, ya. Anda kan sarjana kimia, kemudian dengan urusan tanam-menanam di sawah. Awal ceritanya itu kan kalau seandainya jadi guru itu kan bisa aja sih ngasih ilmu, ya saya kan belajar kimia. Jadi kebetulan saya di pendidikan kimia itu ya diajarin bagaimana nanti menjadi guru dan mengajarkan ilmu yang ada. Jadi ketika melihat lingkungan, kayaknya bagus deh kalau kita tahu tentang lingkungan, kita bawa menjadi suatu bahan pelajaran. Karena memang kondisinya, kenapa sih pertanian saya pilih? Karena memang pertanian itu semakin sempit lahannya dan kita semakin butuh makanan. Makanya saya terpikir karena saya hobi jalan-jalan, traveling juga, saya pernah ke beberapa tempat, memang makanan itu paling dibutuhkan ketika kita berada di mana aja. Saya mengira bahwa kalau seandainya lahannya semakin sempit, terus petani udah agak-agahan untuk nanam padi, karena identik ya cerita sama Pak Petani, ceritain bahwa kebanyakan petani itu, anak-anaknya terutama, itu malu kalau bapaknya petani. Iya, Jadi, petani identik dengan kemiskinan. Benar sekali. Mereka sendiri merasa bahwa profesi sebagai petani itu profesi yang tidak diminati, tidak diinginkan, bahkan dianggap hina ya. Yep, benar. Nah itu yang membuat Anda merasa terganggu Yep. dan ingin membantu mereka. Yep. Iya, Anda mendirikan lembaga Bina Agro Mandiri. Ini apa, lembaga apa ini? Jadi kita bentuk, itu sebenarnya awalnya riset. Jadi riset kita buat tandan kosong kelapa sawit. Tandan kosong kelapa sawit. Iya, jadi kalau yang pernah lihat kelapa sawit minyak itu awalnya dari buah yang lengket di tandan. Jadi ada tandan, itu lengket buahnya. Tandannya itu yang kita jadiin kompos. Jadi setelah dilepasin dari buahnya jadi kosong, jadi tandan kosong kelapa sawit. Itu yang dilakukan melalui Bina Agro Mandiri. Iya, benar. Itu kita buat menjadi sebuah pupuk kompos yang bermanfaat bagi tanaman padi sehingga lebih besar dan lebih bagus hasilnya. Oke, sebelum ini tandan kosong itu diapakan? Dibakar dan atau dibiarkan begitu saja. Itu sampai Tidak bermanfaat sama sekali. tidak bermanfaat sama sekali. Dan Jadi Anda mencoba memanfaatkan itu menjadi kompos. oke. Manfaatnya bagi pertanian apa? Satu, tanaman itu berproduksi lebih bagus. Jadi di sini kita nggak hanya ngajarin tentang kompos saja. Jadi di awal kita ingin membentuk sebuah tim sehingga bisa untuk penelitian, riset dan sebagainya. Tapi setelah di lapangan kita lihat ini tidak hanya bisa sekedar riset saja. Kita benar-benar harus detail dari awal sampai akhir dan kita harus tahu hulu dan hilirnya. Bagaimana mengajarkan mereka tentang kompos dan tentang termasuk administrasi, berapa pengeluaran, itu mereka nggak ada sama sekali. Mereka taunya apa ada itu digunakan. Misalkan uang segini, ya udah alokasinya kan segini, terus untuk digunakan. Nggak ada administrasi pendapatan per bulan berapa, terus ditanya berapa ton sih Pak per hektar. Mereka pun bingung jawabnya, karena nggak pernah mereka ukur. Asal nabur aja, nabur. Hanya saja dari sisi lain kita melihat bahwa membuat kompos itu butuh waktu yang sangat lama. Jadi tandan kosong yang Anda buat jadi pupuk ini merupakan alternatif pengganti kompos ya. Apa keunggulan tandan kosong atau pupuk tandan kosong ini? Pertama dari C per N-nya yang kita bisa sampai di bawah 20. C per N itu apa? C per N itu rasio antara karbon dan nitrogen. Dan itu jadi berbanding untuk dibutuhkan sama bakteri, mikroorganisme, terus sama untuk... Udah cukup, ya, cukup. Nggak seperti ngerti itu. saya. Ya. Pokoknya lebih baik Iya, lah ya. Iya, benar. Iya. Nggak nyampe saya nih. Iya, saya sebenarnya pinter, cuma nggak nyampe aja. Baik, menarik sekali karena pada saat pertama kali Anda mencoba mendekati para petani untuk berbagi ilmu yang Anda miliki, itu hampir semuanya curiga ya. Benar sekali. Melihat Anda itu tidak dengan niat baik kelihatannya. Nah, apa yang terjadi sebenarnya? Saya rehat sejenak, ikuti terus Kick Andy. Riset itu bagus sekali. Jadi kita pernah presentasi itu di Taiwan. Kemudian, Presentasi di Taiwan? Yap. Anda mau bantu petani Indonesia atau petani Taiwan? Ya, Indra, Anda sarjana bahkan sedang menempuh pendidikan S2.
datang ke petani dengan niat baik untuk membantu para petani. Tapi pada awalnya Anda dicurigai tidak memiliki niat baik. Kenapa masyarakat atau petani di sana berpandangan seperti itu? Karena mereka pernah dikecewakan sih Mas. Pak, Dikecewakan Bang, oleh? oleh ya banyak orang. Jadi orang memanfaatkan ada dana, kemudian mereka ibaratnya mitra dengan petani, binaan mereka, terus dapat uang nanti mereka hilang. Jadi petani ini dimanfaatkan ya, diperalat. Iya benar. Lalu bagaimana Anda meyakinkan para petani bahwa Anda betul-betul punya niat baik, tidak seperti orang-orang lain? Yang pertama ya kita diskusi. Kita nggak langsung bercerita kita buat ini. Saya beberapa kali sampai dalam 1 bulan itu sampai sekitar 10 kali sampai 15 kali karena lokasinya jauh. Lalu dari mana awal mula Anda mendapat dana untuk melakukan kegiatan di Bina Agro Mandiri ini? Seperti yang saya sebutkan tadi itu berbentuk pertama kali riset. Jadi riset alhamdulillah kita dibantu oleh Kementerian Riset dan Teknologi dana untuk bisa ini apa sih yang kalian mau buat di Riau. Alhamdulillah kita dapat dana dan itu kita manfaatkan mulai dari kita membuat komposnya, kemudian menganalisis, kemudian tadi Jadi dana ini Anda nggak bawa lari ya? nggak bawa lari alhamdulillah. Iya, Jadi ada dikembalikan kepada kepentingan masyarakat. masyarakat. Terus hasil dari riset itu? Hasil riset itu bagus sekali. Jadi kita pernah presentasi itu di Taiwan. Kemudian Presentasi di Taiwan? Yap. Anda mau bantu petani Indonesia atau petani Taiwan? Jadi kan bentuk pertama kalinya riset. Jadi riset kita coba publish, ini kira-kira bagus nggak sih sebenarnya. Alhamdulillah kita diterima juga di Kyoto University. Dan itu ternyata memang bagus. Dan Jadi diuji cobakan di sana, pandangan Anda atau temuan Anda ini, bagaimana respon? ya respon Di Jepang responnya bagaimana? sampai ditawarin oleh salah satu jurnal di USA untuk ngebahas tentang penelitian ini. Cuman saya memang mengatakan di email itu saya balas, kalau mau risetnya bersama, ya mereka ada timbal baliknya. Saya nggak mau ngasih data apa semua, tapi mereka manfaatin gitu. Saya inginnya ya kalau mau ya datang ke sini. Sama-sama. Iya, sama-sama datang ke sini lihat masyarakat bagaimana butuhnya. Jadi yang nggak enak kan kita ngasih data, ya mereka untuk kali lagi untuk kita dimain-mainkan gitu. Iya. Anda pernah juga mengajukan permohonan pinjaman ke bank untuk melakukan riset dan pengembangan ya, tapi ditolak. Tantangan terberat yang Anda hadapi dalam upaya untuk membantu para petani ini apa sebenarnya? Ya mungkin sama dengan Mas Parto juga sama yang lain bahwa pandangannya masih sepele. Ini apa sih sawah mau diiniin? Udah sawah gitu-gitu aja, nggak usah di Tinggal tanam ini celup Iya, selesai. nggak penting itu inovasi-inovasi apa gitu. Apa itu? Karena juga sawit Yang penting itu renovasi. iya rumah ya. Jadi sawit nggak ada. Jadi saya kebetulan mikirnya minjam ke bank. Kalau kita beli tanah, kayaknya enak banget nih kita minjam duit gitu. Karena ada agunan kan. Jadi kita kebetulan ada tanah. Karena kita juga ingin mengenalkan sama masyarakat bahwa kita tuh benar-benar ingin benar-benar terlibat di dalam masyarakat petani untuk bagaimana pertanian itu berkelanjutan gitu. Dan Kenapa ditolak oleh bank? tanah sawah itu murah. Jadi nilainya itu sangat sebagai mudah, agunan nggak bisa. kurang. Jadi teman-teman bilang kita yang udah kerja ini ngumpulin uang untuk ngelanjutin itu, dan saya yang jalan sendiri. Itu kita ngambil ikan, kemudian sayur mayur dari para petani, itu kita masukin ke catering sama penjual ikan pecel lele. Orang tua Anda kerjanya apa? Kalau bapak itu pensiunan PNS. Apa komentar mereka atau reaksi mereka melihat anaknya yang sudah sekarang sedang belajar untuk dapat S2 ngurusin petani? Awalnya sih bingung. Apa sih dikerjain apa gimana? Nggak ada kan banyak lowongan kerja CPNS apa gimana. Tapi memang karena saya tidak melihatkan keluh kesah saya, kemudian saya tidak melihatkan capeknya gitu. Jadi yang saya lihat tuh seneng gitu bahwa saya seneng dapat pengalaman, cerita yang baik-baik semua gitu. Jadi yang jelek-jelek nggak saya kasih tahu. Jadi orang tua jadi semangat tuh. Iya, jadi oh iya bagus apa gimana gitu. Walaupun di belakang dia ngomongin ini anak kita ini sehat. Iya, jadi banyak orang yang tenang-tenang saja ya mendengar melihat tentang lahan
pertanian yang semakin menyempit. Coba jelaskan sekali lagi apa ketakutan yang perlu kita ketahui tentang lahan pertanian yang semakin menyempit. Jadi gini Mas, dulu sekali itu kita kalau nyari bahan pokok, kita kan masuk ke hutan. Nyari ubi lah, apalah yang bisa dimakan, itu kita ke hutan. Terus di sana muncul petani, superhero. Datang, kayak nggak perlu ke hutan, beli sama saya aja. Saya nanamin, dibeli. Setelah itu beberapa dekade muncul pasar, kemudian sekarang supermarket. Peran petani udah mulai dilupakan. Dan masyarakat juga nggak tahu, ini siapa yang nanam, gue nggak pikirin gitu. Mau ngapain, siapa, gimana, kan udah ada. Di supermarket juga ada. Supermarket juga gitu. Kalau nggak ada dalam negeri, ya kita impor. Ya kan sekarang hobi impor-impor itu kayaknya. Mulai pinter nyindir. Iya. Jadi impor gitu, impor. Terus akan tiba, saya sangat dengan analisis yang saya lihat, saya belajar tentang geokimia anorganik, tentang pergerakan, entah saya kebetulan di kimia lingkungan, akan ada pada satu posisi kita berada di iklim yang sangat ekstrim, dan itu akan mengakibatkan terjadinya krisis pangan. Jadi banyak tanaman-tanaman yang rusak dan sebagainya. Nah, ketika itu terjadi, lahan sudah tidak ada, sudah jadi ruko. Apalagi lahan subur, kalau di Jawa itu subur sekali lahannya. Kalau di sana, lahan-lahannya itu benar-benar harus produktivitasnya ditingkatkan. Lalu apa yang terjadi pada manusia? Kelaparan, habis itu mati deh. Oke, jadi itu yang membuat Anda khawatir. Nah, Anda dalam usia 24 tahun sudah punya pemikiran seperti itu dan sudah punya pengabdian yang cukup punya kontribusi ya terhadap para petani. Saya dengar Anda aktif sekali ya, ikut lomba-lomba sains, jadi pernah ikut lomba apa aja? Jadi saya kebetulan pernah ikut lomba karya tulis ilmiah, kemudian lomba Olimpiade Nasional Perguruan Tinggi tahun 2008, itu pernah Pertamina mengadakan lomba, dan itu pertama kalinya saya ikut karena pertama kali juga itu diadakan untuk perguruan tinggi. Saya terkejut ketika nama saya muncul, loh kok bisa gitu. Karena saya perasaan itu waktu itu masih semester 2, saya ikut lomba. Dan itu 3 orang dari Sumatera, dan saya terpilih salah satunya. Dan itu bagi saya suatu hal yang luar biasa. Dan di sana bertemulah dengan berbagai macam orang seluruh Indonesia, mulai dari Universitas Cendana dan sebagainya. Itu yang mendorong Anda untuk terus berkarya ya? Iya, benar. Baik, apa harapan Anda ke depan? Harapan saya itu nggak banyak sih Mas. Pertama itu bagaimana masyarakat itu peduli sama petani. Bahwa mereka harus ingat apa yang mereka makan, apa yang mereka konsumsi itu berasal dari petani, dan mereka itu nggak mudah. Jadi yang identik dengan miskin, yang kita, anak petani aja malu. Kalau bikin pekerjaan orang tua, petani, aduh malu banget. Diganti? Wira swasta. Padahal petani itu adalah pahlawan. Ya benar sekali. Ya, jadi hari ini Indra hendak mengingatkan kita semua, hargai petani karena mereka adalah pahlawan sejati kita. Baik,